Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Angga Muhdin. Cerita ini berjudul Menikah Gaib dengan Gendruwo. Seperti biasa, tidak pernah lupa Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Dunia ini memang kadang nggak bisa kita pahami dengan akal sehat. Apalagi banyak fenomena-fenomena yang tidak kasat mata yang sering menyelimuti masyarakat kita. Kasih ibu tidak akan ada habisnya. Pepatah ini kiranya cukup pas untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan Gauri, wanita yang sudah berusia 40 tahun. Kehidupan rumah tangganya pada awalnya sangat bahagia. Suaminya yang bernama Hamdi, seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat, mereka harus pindah dari Surabaya ke kota Brebes. Maklum saja, ketika itu Mas Hamdi dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja. Dengan posisi dan jabatan, juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula mereka berharap agar mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi di tempat baru itu. Namun, justru di kota telur asin inilah kepahitan itu berawal. Ya, tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga mereka, yaitu Ardi Firmansyah, yang ketika itu baru berusia 5 tahun. Kenyataan ini sungguh memukul batin Gauri, juga batin suaminya. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, Gauri sering melihat Mas Hamdi melamun seorang diri. Memang, dibanding kedua anaknya yang lain, Mas Hamdi jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab sejak bayi merah, anak ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari mereka. Mungkin karena itulah, tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari mereka berdua, terutama Mas Hamdi yang pernah menyebut Ardi sebagai anak yang memiliki banyak keajaiban. Sebab ketika Gauri mengandungnya, Mas Hamdi mengaku sering bermimpi ditemui seorang kakek bersorban putih mirip sosok wali yang menitipkan anak kepadanya. Namun, mimpi hanyalah mimpi. Kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan dari perusahaan tempat Mas Hamdi bekerja. Namun, karena penyakit yang diderita oleh Ardi relatif langka dan sulit untuk disembuhkan, maka usaha mereka membawanya berobat ke berbagai rumah sakit, terutama di kota itu, sepertinya hanya sia-sia. Bila sedang kumat, si kecil Ardi sering jatuh pingsan, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat. Mereka hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2009 silam. Mereka sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Timur. Di samping ingin berlebaran bersama keluarga, rencananya kesempatan ini juga akan mereka gunakan untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit Ardi. Manusia hanya bisa berencana, sedangkan Tuhan yang menentukannya. Itulah yang terjadi seminggu setelah tinggal di rumah orang tuanya Gauri untuk menikmati liburan, dan sebelum mereka membawa Ardi berobat secara alternatif. Ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dulu. Ardi mengembuskan nafas terakhirnya
dalam gendongan sang ayah. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah hari raya Idul Fitri. Betapa berdukanya mereka sekeluarga karena kepergian Ardi jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi malam harinya, Ardi masih sehat dan bermain-main dengan mereka. Namun saat menjelang subuh ia pingsan setelah lebih dulu kejang-kejang karena menahan sakit pada kepalanya. Sampai akhirnya ia tidak kuat lagi menahan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu sungguh merupakan kehilangan yang teramat besar bagi mereka. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, sudah barang tentu sulit bagi Gauri untuk mengikhlaskan kepergiannya. Mas Hamdi pun sepertinya merasakan hal yang sama. Namun, sebagai lelaki, ia sudah pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sang istri. Buktinya, walau masih dalam kedukaan karena masa liburan yang sudah habis, maka setelah tahlil 7 hari kepergian Ardi, Mas Hamdi kembali ke Brebes untuk melakukan rutinitasnya sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Sementara itu Gauri sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Demikian pula dengan kedua anaknya yang ketika itu baru duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Wonogiri. Bahkan karena kedekatan dengan kakek dan neneknya, kedua anaknya ini memilih pindah sekolah. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang dilalui terasa sangat hampa. Berat pula bagi Gauri untuk kembali ke Brebes, mengingat kedua putra dan putrinya juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya Gauri pun memilih lebih menetap di Wonogiri. Suaminya cukup mengerti dengan pilihan itu. Ia tahu pasti dalam kondisi jiwanya Gauri masih sangat labil. 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu. Mas Hamdi masih rutin mengirimi mereka uang untuk biaya hidup setiap bulan. Di bulan ke-6, sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya terjadi. Kiriman uang dari Mas Hamdi tidak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, Gauri mencoba menghubunginya lewat sambungan ponsel miliknya, tapi ternyata tidak tersambung. Ketika Gauri kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Hamdi sudah mengundurkan diri sejak sebulan yang lalu. Berita ini benar-benar membuat Gauri pusing 7 keliling. Mengapa Mas Hamdi mengundurkan diri dari pekerjaan tanpa terlebih dahulu meminta pendapatnya? Atau setidaknya memberitahu Gauri apa yang telah terjadi dengannya? Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih baik dan menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu tidak pernah Gauri dapatkan jawabannya. Sebab sejak Gauri terima berita itu, Mas Hamdi seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tidak pernah secuil pun Gauri mendengar kabar tentang suaminya. Berulang kali ia menghubungi nomor ponselnya, namun yang didengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Betapa kecewanya Gauri, sebab Mas Hamdi pun sama sekali tidak pernah mengontaknya, walau hanya sekejap saja. Kemana perginya Mas Hamdi? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkan Gauri dengan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusasaan Gauri bertemu dengan sahabatnya semasa SMA dulu. Sebut saja namanya Ana. Waktu itu Gauri sangat terkejut melihat keadaan Ana yang sepertinya
sudah jadi orang sukses. Ia bisa menyetir mobilnya sendiri yang sangat bagus dan mewah. Tak hanya itu saja, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang hajah. Dan ia tampak cantik sekali dengan balutan busana muslimnya. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Ana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal Gauri tahu persis bagaimana asal-usul sahabatnya itu. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu, ia sering menunggak SPP. Dan kalau jajan di kantin, seringkali Gauri yang mentraktirnya. Melihat Ana yang sudah hidup senang, terus terang saja Gauri merasa sangat iri kepadanya. Sahabatnya itu seolah-olah bisa membaca perasaan Gauri. Buktinya, seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundang Gauri untuk datang ke rumahnya. Ketika Gauri sampai di rumahnya, kekaguman padanya semakin besar saja. Bagaimana tidak, rumah Ana yang megah dan cukup mewah membuat Gauri menganga. "Kemana suamimu, An?" tanya Gauri ketika melihat suasana rumah yang sepi. Ana tersenyum sambil mengunyah cemilan di hadapannya. "Aku sudah 5 tahun menjanda, Gauri." Mendengar jawabannya, Gauri merasa sedikit tidak enak hati. Namun, Ana sepertinya tidak merisaukan pertanyaan barusan. Nyatanya, ia segera menyambung penjelasannya. "Suamiku itu selingkuh. Jadi, kupikir mending ceraikan saja. Lagi pula, sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu, meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya, begitulah kehidupanku. Dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami. Oh iya, bagaimana keadaan rumah tanggamu, Gauri?" Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa tedeng aling-aling, Gauri menceritakan bagaimana porak-porandanya keluarganya. Sebagai sahabat, sepertinya Ana sangat tersentuh mendengar cerita Gauri. Lalu ia berkata, "Aku ini tetap sahabat kamu, Gauri. Karena itu, aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan? Dan apakah kau akan mempercayainya?" "Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu, An?" Gauri balik bertanya. Solusinya kau itu harus kawin dengan genderuwo." Betapa terkejutnya Gauri mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatnya itu. Bagaimana mungkin Ana yang sudah menyandang titel sebagai seorang hajah itu sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu kepada Gauri. Seolah bisa membaca keterkejutan itu, Ana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. "Kau ini jangan buru-buru berpikiran negatif. Kau pasti menyangka kan ini semacam pesugihan, bukan? Sama sekali tidak, Gauri. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahkan dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, genderuwo itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu saja, aku bisa seperti ini juga karena melakukan ritual itu. Setahun lalu, aku minta cerai sebab aku sudah merasa cukup modal untuk berusaha sendiri. Genderuwo itu bersedia untuk menceraikanku, dan sekarang hidupku tenang sebab aku juga bisa menjalankan ibadah." Setelah mendengar penjelasan Ana seperti itu, Gauri mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Terlebih lagi
Kehidupan saat ini memang sangat susah. Bapaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merongrong tubuhnya. Belum lagi Gauri juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anaknya. Walau bagaimanapun, mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke perguruan tinggi. Dengan kedua alasan tersebut, akhirnya Gauri meminta Ana untuk mengantarkannya ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan genderuwo itu. Singkat cerita, Ana mempertemukan Gauri dengan Ki Badrawi, seorang paranormal yang biasa mengawinkan manusia dengan genderuwo. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginan yang disampaikan oleh Ana, Ki Badrawi mengaku bersedia membantu. Namun, Gauri diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya, seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk keselamatan ritual perkawinan itu nantinya. Ana bersedia membantu Gauri untuk menyiapkan semua keperluan itu. Benar juga kata Ana, ritual perkawinan itu memang seperti halnya profesi perkawinan dalam aturan hukum Islam. Artinya ada saksi, penghulu, wali, pengantin, dan juga ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram. Untuk wali langsung diwakilkan kepada Ki Badrawi, sebab ayah Gauri memang tidak mungkin bisa dihadirkan. Jadi dalam proses pernikahan itu, Ki Badrawi bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tidak bisa dilihat oleh mata Gauri, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutnya. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah. Meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya, yang juga terasa aneh. Setelah prosesi pernikahan selesai, Ana berbisik di telinga Gauri. "Suamimu itu tampan sekali, Gauri. Kau beruntung mendapatkannya." Tampan? Bagaimana mungkin Ana mengatakan ini kepada Gauri? Padahal Gauri sama sekali tidak melihat keberadaan suaminya itu. Apakah memang Ana bisa melihat perwujudannya sehingga ia berkata demikian? Gauri tidak tahu pasti. Yang jelas, Gauri meyakini kalau Ana hanya membohonginya. Buktinya, Gauri mengalami ketakutan yang teramat sangat ketika di malam Jumat Kliwon. Karena malam itu, suami gaibnya datang dan ingin menjalankan kewajibannya di malam pertama. Memang, sesuai dengan pesan Ki Badrawi, malam pertama Gauri dengan suaminya yaitu genderuwo yang akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut paranormal itu, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suaminya itu akan memberikan nafkah materinya berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari cukup. Persis di malam Jumat itu, kebetulan di kampung tempat Gauri tinggal sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anaknya sejak sore sudah minta ditemani untuk menonton. Karena ada niatan khusus, tentu Gauri menyuruh mereka pergi nonton sendiri. Yang tinggal di rumah hanya ayahnya yang terbaring sakit dan ibu yang selalu setia menemaninya. Menjelang pukul 12 malam, kedua anaknya pulang dan mereka tidur di kamar depan. Gauri sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar ia kunci rapat-rapat. Meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah. Sesuai dengan pesan Ki Badrawi, Gauri sudah berdandan cantik dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus, pemberian dari dukun itu, yang baunya cukup menyengat. Gauri seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari, masih tetap tidak terjadi apa-apa.
Gauri pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, ia rebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggelayuti pelupuk mata Gauri, antara sadar dan tidak, Gauri dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya. Aneh sekali. Sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang lelaki tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Yang sungguh aneh, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian, walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia genderuwo yang telah sah menjadi suaminya? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Ana bilang suaminya itu sangat tampan. Apakah Ana benar-benar sudah membohongi Gauri? Berbagai pertanyaan itu mendera hatinya. Gauri melihat lelaki bugil itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian pelan-pelan ia menunduk dan tangannya menyentuh pipi Gauri. Gauri bergidik dan berusaha untuk berontak. Namun, anehnya, ketika itu tubuhnya berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh suatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, Gauri hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk itu. Setelah ia menyentuh pipi, lalu ia mengendus aroma rambut Gauri yang tergerai. Lalu, hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir, dan dagu. Sekejap kemudian, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Gauri hingga membuat nafasnya semakin sesak. Bibirnya melumat dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu menggapit kedua belah kakinya dan berusaha mengangkangkannya. Tolong! Gauri ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun celakanya, mulutnya Gauri bagai tersumbat. Teriakannya menggema di dalam rongga dada Gauri. Tangan pria aneh itu semakin liar menggerayangi tubuh Gauri, sebelum akhirnya membuka bajunya dan melepaskan kain yang dipakai oleh Gauri. Desa nafasnya yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat Gauri hampir saja hilang kesadaran. Tetapi Tuhan masih menyayanginya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, tiba-tiba saja mulut Gauri berucap dengan lantang, "Astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah." Ya, sekali ini suara itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dan yang terjadi di hadapannya saat itu sungguh sebuah kenyataan yang sulit dimengerti. Mendadak saja, lelaki telanjang itu terpental dari atas tubuhnya sambil mengerang keras seperti seekor anjing yang terluka. Bersamaan dengan itu, tubuh Gauri yang semula kaku dapat digerakkan kembali. Spontan, Gauri melompat dari tempat tidur sambil menjerit-jerit memuji kebesaran Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pujian-pujian itu keluar begitu saja dari mulutnya dengan suara yang lantang, sama seperti kejadian semula. Sosok makhluk itu mengubah wujudnya menjadi bayangan hitam, lalu hilang seolah masuk ke dalam dinding. Tak lama kemudian, kedua anaknya menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil mama. Ketika pintu dibuka, mereka langsung menghambur memeluk Gauri dan langsung bertangisan. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya Angga, anak sulungnya. Gauri hanya menggeleng-geleng sambil membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi sekujur wajahnya. Sungguh, Gauri tidak kuasa menjelaskan semua ini kepada kedua anaknya. Gauri tidak ingin melukai perasaan mereka. Gauri tidak ingin
Mereka menudingnya telah melakukan kesesatan hanya karena tidak tahan menanggung kesusahan hidup. Siang, setelah malamnya mengalami kejadian aneh tersebut, Ana datang menemui Gauri dan mengatakan kalau Gauri telah gagal dalam melakukan ritual. Biarlah ku jalani kehidupan seperti ini, An. Aku tidak ingin lagi melakukan ritual kawin dengan gendruwo itu, kata Gauri setelah mendengar penjelasan Ana. Meski mengaku kecewa, namun Ana cukup mengerti dengan perasaan Gauri. Sebagai sahabat, ia juga meminta agar Gauri tidak sungkan-sungkan meminta bantuan padanya bila Gauri memerlukannya. Namun sejujurnya, Gauri tidak pernah berani meminjam uang kepada sahabatnya ini, walau dalam keadaan sesulit apapun. Ini semata-mata ia lakukan karena Gauri takut sesuatu akan terjadi terhadap dirinya. Dan tak terasa, sudah hampir 1 tahun peristiwa itu berlalu. Walaupun begitu, Gauri masih mengalami perasaan traumatik, sebab bayangan lelaki alam gaib itu masih sering menghantuinya. Ia sering datang dalam mimpinya dan menagih malam pertamanya pada Gauri. Kenyataan tersebut sejujurnya membuat hidupnya sangat tercekam. Karena itulah, ia memohon kepada kiai yang ada di desanya agar memberikan doa atau amalan untuk menghilangkan keanehan ini. Dan Gauri juga ingin agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Sebab kini Gauri menjalankan usaha mengkreditkan barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen. Gauri juga ingin sang kiai menerawang jejak keberadaan suaminya. Semoga kiai dapat memberikan solusi yang terbaik untuknya. Demikian akhir kisah ini. Kita doakan semoga Gauri bisa tahu di mana keberadaan suaminya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.